Sudah? Oh, Mas sudah itu. Jeffrey, Rumampuk. Yang mesti itu aladi itu Jeffrey. Iya. Andila kan boleh dijarekam kan. Ya. Salah-salah. Begitu kalau sistem manual. Jeffrey Rumampuk. Marga itu Rumampuk. Marga. Gorontalo dia marga Rumampuk begitu. Ada. Gorontalo, Rumampuk di Gorontalo itu dari Popayato. Karena pertama dorang kan Rumampuk itu kan dari Minahasa. Makanya itu yang anak Gorontalo itu kan anak Rumampuk patah tuh Gorontalo. Ya. Yang anak tahu kan di sana di Minahasa atau di Manado. Kotek katukang kan. Kalau Mike kasih itu tuh yang itu. TV Mike. Baru. Bagus. Oh jadi dari Popayato. Dari Popayato. Rumampuk yang datang ke Gorontalo itu orang pindah itu di Popayato. Nah, CB dari sana, dari Popayato. Oma CB dari sana. Nah, Ajus di kota. Minahasanya di mana? Minahasanya sudah tidak ada, so hilang. Karena mahal di Popayato. Minahasa so hilang. Jadi Rumampuk itu anak kira ini, anak mau klarifikasi kan, penasaran Rumampuk ini Jeffrey ini orang Minahasa atau orang Manado atau bukan? Ya. Ternyata Gorontalo asli. Betul. Iya. Makanya pernah ada juga salah satu kadis. Kadis atau dikadiskan? Kadis, bukan dikadiskan. Pernah dia bicara sama teman wartawan, dia bilang, Jeffrey Rumampuk ini orang dari luar mau datang kasih kacau ini daerah. Makanya. Nah, itu yang saya klarifikasi. Jadi saya orang Gorontalo asli. Lahir besar kecil di Gorontalo begitu. Bukan orang luar. Baru bukan mau kasih kacau. Malah memberikan informasi. Iya. Kira-kira itu. Pemikiran pendek itu. Pendek. Jadi kan boleh lo bawa pantangan tagorok kan. Pendek sekali itu. Wartawan kan? Wartawan. Di apa? Sekarang pimpinan redaksi Pemimpin redaksi Butota. Butota yang jaga terbang. Lo nggak ambil Butota? Butota itu kan biasa ada filosofing Leo kan? Iya. Filosofing kan malah tabakar baru-baru. Itu shopping itu. Oh, shopping itu. Filosofi maksudnya. Oh, filosofi. Ambil nama Butota itu karena dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa salah satu hewan yang mempunyai manfaat itu adalah lebah. Nah, Butota kan sejenis lebah. Nah, tentu dia bisa memberikan hal yang positif dengan hal yang negatif. Makanya negatifnya itu mengi. Ya kan? Tergantung persepsi sebenarnya. Tapi kan mengi lo Butota kan malah mau piho penyakit. Ya. Dia sembuh. Ya kan? Kalau macam orang bilang ini semacam vaksinasi. Jadi mesti mau vaksin yang Butota dulu supaya mau sembuh, mau hilang itu penyakit yang lama. Ya, karena memang baru akhirnya tercetuslah Butota mau pakai di media. Saya buat media Butota itu tahun 2020. Sebelumnya kan di Fakta News sebagai pimpinan redaksi juga. Tapi orang punya kan? Saudara, adik. Oh, sama-sama. Kita orang kolaborasi untuk membuat satu media karena memang keturunan dari wartawan kan. Oh iya. Jadi pada saat sudah jadi wartawan. Nah, maksudnya keturunan wartawan? Papa juga wartawan? Saya wartawan juga. Oh, darah daging. Darah daging ini wartawan. Iya, gitu. Oh, gitu ya. Apa DP nama DP konsep ini biologis. Oh iya. Ya. Jadi dekat dengan IPS kan. Ya. Malah. Baru akhirnya keluar dari situ. Keluar dalam arti maksudnya ada masalah atau memang rencana pada waktu itu tidak ada masalah, cuma memang Fakta News kan pada saat itu satu-satunya media yang sebagian orang menilai bahwa itu media frontal. Oh iya. Nah, sehingga betul. Terlalu banyak serangan dari pihak yang merasa dikorbankan dari pemberitaan, kemudian dari teman-teman media sendiri, sehingga saya berpikir dan berinisiatif untuk membentuk atau membuat Butota media satu supaya sama baku par Fakta dengan Butota sama-sama mengi bagi. Jadi tahun berapa? 2020. Urus sama dan lain sebagainya. Ya, semuanya sudah selesai. Pertama di mana? Pertama aktivitas Butota. Jadi wartawan atau? Enggak, Butotanya. Pertama di Gorontalo. Enggak, maksudnya di kabupaten kah, di kota tuh? Oh, pembentukannya. Kita bentuk di sini di kabupaten. Pakai akta notaris dari kota. Tapi pada waktu itu kan baru saya sendiri, jadi paling banyak aktif di kabupaten. Kabupaten. Oh, lebih
banyak di situ. Lebih banyak di Ya, karena kabupaten. dulu Butota, media Butota itu kan dikenal berita-beritanya mengi itu istilahnya, sama dengan namanya. Iya. Hingga sering membuat orang walaupun udah tidak bawa dulu bukan ancaman juga sih, Iya. tapi menggelitik, Ya. istilahnya menggelitik kan begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal karena wartawan itu kan dapat dengar informasi hari pers mau apa Allah? Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 9 Februari ini. Lima tanggal 0 tanggal 5. Berarti bola ampa hari. Bola ampa. Berarti hari Rabu. Iya, kalau di hari pers ini kira-kira wolo yang dipersembahkan oleh Butota nanti. Kalau yang dipersembahkan kan pada prinsipnya orang cuma lewat pemberitaan. Nah, maksudnya Kalau yang diharapkan iya betul itu. Iya. Kalau yang masuk langsung terakhir, harapan. Bukan, maksudnya di hari pers ini kira-kira apa yang walaupun apa keinginan dari Butota? Misalnya dari segi apakah merasa ketat dengan adanya undang-undang pers atau bagaimana? Kalau menurut saya di HPN 2022 ini pada prinsipnya setiap awak media ataupun insan pers itu mempunyai harapan adanya perbaikan-perbaikan dari yang lalu-lalu seperti itu. Nah, salah satunya mungkin dari segi kesejahteraan. Itu sangat penting. Kesejahteraan maksudnya? Ya kan kita seperti yang kita tahu kan, wartawan itu khususnya yang di Gorontalo itu tidak menerapkan sistem gaji. Gitu. Paling banyak ya, hampir semua. Nah, sehingga terkadang untuk untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan dalam tanda kutip, tentu salah satu tugas daripada tetua-tetua kita yang di atas, dalam artian teman-teman yang ada di Dewan Pers ataupun pengurus-pengurus organisasi, ya harus memikirkan bagaimana sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan dari wartawan itu sendiri. Nah, sebenarnya ini sudah disuarakan berulang-ulang kali mulai dari zaman reformasi sampai dengan sekarang. Hal itu sering kali disuarakan. Itu kan kita bisa lihat dari peringatan hari buruh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Kemudian untuk HPN itu yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat dalam artian pemerintah ataupun pihak-pihak yang yang masih sepakat untuk memperbaiki daerah, ya harus mendukung kerja-kerja jurnalis, karena kerja-kerja jurnalis itu juga sangat penting untuk pembangunan. Iya. Seperti itu, pembangunan daerah dalam artian serta mengawal pembangunan daerah. Iya, jurnalis itu partisipasi membangun daerah melalui berita. Iya. Iya kan, menyebarkan informasi untuk masyarakat. Ya. Baik kegiatan pembangunan pemerintahnya, ataupun kesalahan pemerintahnya kan begitu. Kalau ini agak seksi soalnya. Kan transparansi kan. Sebenarnya bukan kesalahan. Kalau pemerintah sendiri itu yang berbuat salah, ya maka kekeliruan berarti. Ya, itu. Bisa jadi kesalahan kan. Bisa jadi. Kan tugas kita itu hanya mengawal. Tugas wartawan itu apalagi media, dia cuma lebih fokus pada pengawalan. Pengawalan pembangunan. Barangkali mungkin seperti itu kontribusi betul, daripada teman-teman media termasuk saya. Nah, terkadang kan kalau semuanya sudah yang bagus-bagus, barangkali mungkin tidak ada lagi pengawalan pembangunan. Kan ada satu kata, satu moto yang saya tahu atau satu istilah, bad news is good news. Bad news? Bad kan tulhelo. Berita buruk. Itu adalah berita baik. Kirain bed ini bukan kasur spring bed. Buat jawit bad news is good news. Is good news. Ya. Artinya? Jadi berita buruk itu itulah berita yang baik. Kalau berita buruk itulah berita yang baik. Ya. Maksudnya bagaimana? Apalagi kurang. Jadi kalau menggelitik itu istilahnya. Iya. Karena kalau kita memantau atau membuat berita pantauan, berita yang agak-agak sedikit frontal dalam tanda kutip, tentu sebagian orang menilai bahwa itu berita buruk. Menurut orang itu berita baik. Karena misalnya menurut mereka ancaman ini. Iya, seperti padahal itu. Berita baik. Sebenarnya bukan mengancam. Berita baik mengontrol kan? Iya, kita jangan sampai terlanjur. Fungsi kontrol itu kan yang kita terapkan. Iya. Khususnya di Butota seperti itu. Betul. Makanya akhirnya seperti kejadian baru-baru kan yang lagi rame kan waktu itu
sempat ada kejadian Mas ada DP mana? Oh, Buti. Oh itu ini yang kena di tangan. Mm. Sempat kena ti kayu atau Bogor. kena barang tajam lah. Iya kan? Karena mungkin juga bagian dari walaupun Fungsi kontrolnya. fungsi kontrolnya itu. Nah, waktu itu sekarang Anda mau tanya waktu kejadian itu bagaimana NTP perasaan? Tidak ada tanda-tanda, maksudnya oleh tanggul ya? Sok. Bukan. Sebelum kejadian itu Oh. tidak ada tanda-tanda Mau terjadi ini. Biasanya kan ada tanda-tanda misalnya film nak di mota malas bagaimana ya? Nah, biasanya kan begitu ada tanda-tanda begitu. Tidak ada sama sekali. Waktu itu memang ada. Tapi karena so janji dengan Maitua kurang lebih selewat dari 4 hari. Mau ke dokter, mau periksa kandungan kan waktu itu. Jadi sempat ada tanda mau pergi hujan. So mau kasih berhenti ulang motor, mau parkir ulang motor maksudnya. Habis hujan. Pas mau siap-siap hujan lagi. Kenapa begini? Hampir kalau tidak salah sekitar hampir 3 kali. Nah yang keempat kali sudah. So paksa sama itu. Putuskan harus mau pergi nih. Iya, jadi bawa jas hujan, panggil Jagger, baru sudah. So berangkat. Terus pas kejadiannya di mana? Lokasi itu di Buladu, di Kota Barat. Itu waktu mau kalau rumah atau baru? So kalau rumah waktu itu kan di Tabongo. Jadi pas sampai di Buladu, saya itu waktu itu mau rencana mau buka jas hujan karena setelah jembatan di perbatasan itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi hujan. Mau buka jas hujan. So ada matahari masalahnya. Jadi saya buka jas hujan. Nah pada saat buka jas hujan itu ini goro malayang. Pas kejadian itu. Iya. Nah pas kejadian. Baru waktu kejadian itu dorang sopi dan sebagainya. Langsung. Langsung pergi. Bagaimana saat itu? Sebenarnya saya itu takut kan waktu buti kan mohelo duhu. Memang mohe dawat iya. Lo duhu buti. Tapi karena ada lihat tim itu panik yang lebih panik, terpaksa saya harus barani mau balik darah. Ada Jagger tidak ada? Ada. Dia di belakang. Di posisi di belakang saya. Jadi ketika dipukul itu posisi tangan begini. Pas mau kasih keluar jas hujan. Iya. Nah, pada saat tangan saya begini, dorong PP Daulah begitu melayang. Jadi karena di sini. Karena di tangan. Karena pengakuan mereka pada saat di pengadilan kemarin, targetnya leher. Cuman karena di tangan seperti itu. Nah, jadi langsung ke setelah Maitua panik dan sebagainya harus karena mau heloduh kan. Nah, tapi karena yang sama-sama ini so takut, Maitua so takut, akhirnya semua memberanikan diri. Terpaksa harus berani. Karena kalau tidak mau berani, mau sebenarnya saya itu suka mau pura-pura pingsan. Aduh. Darah tangan apa sih. Tapi karena tunggu dulu baru sampai Mbak tolong kan istilahnya tuh. Itulah. Jadi sudah so berani kasih parkir motor. Ambil Jagger langsung panggil bentor. Tangan berdarah terus. Masih berdarah. Sampai di puskes sampai di rumah sakit Utanaha. Oh, rumah sakit Utanaha. Ya. Nah, yang gagah itu pas sampai di rumah sakit Utanaha, dorang kira saya cuma keluarga pasien. Bawa besuk. Iya, perawat bilang, tidak, sudah, itu duluan kan? Oh iya. Ada yang dia bacok. Ya, sehingga pas saya sampai di rumah sakit, perawat tanya, mana pasien? Ini tipe keluarga pasien. Jelot tengah lihat di pali-pali. Saya posisi begini. Nanti di dorang solian banyak darah, baru dorang langsung ambil tindakan pertama kasih. Begitu. Nah, pada saat itu saya masih biasa. Karena memang walaupun ini sudah agak ngilu, tetap saya berusaha untuk kuat. Karena kalau misalnya mau pusing, kan biasa orang kalau mau balik darah itu kan pusing. Pusing, kan? iya betul. Nah, saya berupaya untuk tidak seperti itu. Gitu. Artinya kalau tanggung lebih bahasa Lolontalo mau kuat lo hilau. Begitu istilahnya. Karena itu akan juga istri kan juga panik kan. Kan itu. Terus Jagger tidak ada. Kan shock juga kan? Iya, perubahan sangat nampak. Ini Jagger ini kan memang terlalu aktif. Tapi pas kejadian memang shock. Pandangan itu kosong terus lihat dinding. Jadi
saya sempat lihat kan Karena dia di dia kaki. langsung kan. Mm. Umur Dia berapa dia? 3 tahun lebih waktu itu. So mengerti So kan. paham. Iya, Sampai betul, waktu di betul. bentor itu kan dia bilang, "Papa orang potong." Hmm. Saya bilang, "Sudah tidak apa-apa, semua ke rumah sakit orang." Jadi kakak pegang handphone, terus cuma begitu. Artinya kan oh iya berarti langsung ke rumah sakit Tanah ya. Hmm. Langsung tangan. Oke. Tinggalkan itu. Hmm. Itu hanya sekedar saja Ya, ya ya, kan. ya. Kan artinya kan pernah lowal itu. Yang penting supaya dapat rasa. Iya, bukan maksudnya karena pernah kejadian Pak Ente, jadi anak tanya, Ya, ya. anak tanya langsung daripada bodi nggak dengar Pak orang kan. Orang lama berarti uluali berarti. Ya. Oke, sekarang kan di Butota. Butota sekarang sudah di mana? Di semua daerah di Gorontalo ada? Sudah, alhamdulillah untuk Butota sendiri kita sudah ada biro. Biro mulai dari Pohuwato, Bualemo, Kapgor, Kota, Bone Bolango. Di Gorut masih kosong. Gorut dengan? Masih Gorut, cuma Gorut. Tinggal Gorut. Gorutnya masih kosong. Berapa wartawan sekarang berapa? Total sekarang hampir 11. 11 wartawan? Iya, karyawan Butota itu total 11. 12 kalau nggak salah. 12 dan konsisten dengan berita-berita yang ya seperti itu. Kan biasanya kan ada juga berita sosialisasi kan. Ya, bawa aja berita kan advertorial. Debo butuh. Tidak ada media walaupun frontal bagaimana terus tidak butuh itu advertorial. Iya. Seperti itu. Nah, kalau media itu kan lebih untuk bertahan itu kan pasti butuh operasional. Iya. Nah, butuh operasional kan kalau misalnya kita lokal itu kan di daerah kan setengah mati sekali cari sponsor. Ya. Atau yang kerjasama itu kan sangat susah. Nah, bagaimana dengan Butota? Bahkan kan banyak media-media yang tumbang, bukan cuman media online. Kalau online sekarang masih hidup lah, tapi radio banyak yang tumbang. Banyak. Nah, bagaimana dengan operasional itu? Kalau di Butota itu kita mengedepankan prinsip kekeluargaan sebenarnya. Jadi perusahaan Butota itu kan DP nama kan PT Fraksi Butota. Seluruh karyawan itu saya delegasikan untuk menjadi pemilik. Menjadi pemilik artinya kita bagi saham. Bagi saham. Kan di undang-undang pers kan dibolehkan. Apakah kesejahteraan wartawan itu atau kesejahteraan perusahaan pers itu kan menggunakan konsep atau sistem gaji ataupun bagi saham. Nah, kalau di Butota kita bagi saham dengan presentasi yang menguntungkan buat atau lebih besar dari perusahaan. Sehingga dari konsep itu kemudian teman-teman untuk mendapatkan hasilnya mereka dihidupi dengan presentasi itu. Oh iya betul. Tapi ada kontrak kerjasama dengan pemerintah. Kalau kontrak kerjasama dengan dengan pihak-pihak yang ketiga baru satu. Itu pun nanti tahun ini kita ambil. Kalau tahun-tahun yang lalu kita tidak pernah ambil kontrak. Nah, kenapa tidak ambil? Ya itu tadi, menjalankan fungsi kontrol. Tidak mau diintervensi. Saya pikir kontrak itu bukan persoalan intervensi atau tidak. Karena di kontrak itu kan di klausul kontrak itu kan sangat jelas. Mensosialisasikan program, kinerja, prestasi. Bukan intervensi. Biasanya kan kalau kejadian di sana bukan di sini di kota Jinsan. Sudah pokoknya di yang jauh-jauh bukan di sini. Kalau kontrak dengan salah satu lembaga berita-berita bagus oke, sosialisasikan. Tapi ketika ada yang misalnya yang tidak bagus dia tidak memuat. Artinya saya tidak terlalu mau masuk ke dalam situ karena itu kan tergantung dapur masing-masing. Kalau saya pada prinsipnya tidak bisa dibatasi. Kalau di Butota itu artinya begini, Butota itu tetap sama dengan media-media lain yang ada di Gorontalo. Namun secara khusus saya menerapkan konsep atau sistem tidak bisa diintervensi dalam bentuk apapun. Sehingga walaupun kita kontrak tetap harus ada berita kontrol dalam artian supaya kan tetap seimbang. Untuk menyeimbangi hal yang baik dan hal yang buruk. Bad news is good news. Berarti oke lah, saya dikontrak ketika saya ada kegiatan saya publikasikan. Tapi ketika ada yang tidak baik saya juga beritakan. Kan begitu. Tidak boleh misalnya dibatasi. Oke. Sebelum di Butota kan Jepri ini masih saya dengar pernah
penyiar radio Penyiar radio pernah di mana? di, boleh mau sebut DP radio? Boleh. Ah, Be- Arab Pelatih, bebas. Arab Pelatih Bebas. jam wali di Yang Karis. bilang DP Oh iya. DP punya. DP pun. Dulu di Karisma Radio 2011 sampai 2014 awal. Hmm. 2011 akhir sampai 2014 awal. Itu masuk jadi penyiarnya atau? Penyiar sekitar 7-8 bulan kalau tidak salah. Sisanya alhamdulillah pada waktu itu karena tidak ada orang. Tidak Mengisi kekosongan. Karena tidak ada orang lain, terpaksa saya jadi stasiun manajer. Di stasiun kan? Di stasiun Di stasiun manajer di kan? SM kan. Di SM kan. Dipercayakan. Iya, alhamdulillah. Waktu itu dipercaya oleh Ibu Medi mengelola secara full Karisma Radio. Berapa tahun sih itu? 2011 sekitar 2 tahun. Baru kemana lagi? Kan 8 bulan masih penyiar dulu. Iya. Dari 2011 ke 2012 itu kan masih penyiar. Baru habis itu langsung jadi 2012 jadi stasiun manajer sampai 2014 awal. Dari situ kan ada berapa radio pindah-pindah. Dari situ saya ke Puato. Ke Puato ada salah satu lembaga yang percayakan untuk mengelola media center. Apa itu? Lembaga. Lapas boleh mau coba. boleh. Lapas Puato. Lapas Puato. Pada waktu itu Lapas Puato baru saja dibuka. Sehingga oleh Kalapas waktu itu di Jabat Parus Dedi dipercayakan saya untuk mengelola media center selama 1 tahun. Nah setelah itu masih di Puato juga. Media radio. Media center, maksudnya untuk publikasi, publikasi kegiatan lapas. Nah setelah itu masih di Puato saya pegang majalah. Diberikan kepercayaan lagi ada majalah lokal Puato. Terus include dengan radionya, TV-nya. Majalah apa? Majalah Lintas Puato. Lintas Puato. Terus di TV-nya itu saya sudah. Oh TV Puato. Iya. Sempat di TV lokal. TV Iya. lokal Puato. TV lokal Puato. Terus waktu itu baru mengurus radionya, tapi belum sempat selesai. Radio khusus yang untuk perusahaan itu. Oh yang di TV itu? Iya di TV dengan di mana di majalah. Majalahnya itu. Nah setelah itu saya balik lagi sini. Setelah selesai di sana 2016 saya gabung dengan Seria Radio. Oh yang di Andalas? Di Andalas, ya. Itu cuma berapa bulan. Langsung pegang lagi SM? Bertahap juga. Hampir mirip dengan Karisma. Jadi bertahap dia apa? Jadi dari manajer pemberitaan. Berita lagi? Tetap berita. Manajer pemberitaan, terus naik jadi stasiun manajer. Seperti itu. Tapi tidak lama juga. Tidak lama ya, tidak lama. Kalau di radio tidak lama. Tidak lama. Di tabloid pernah. Tabloid banyak. Sebenarnya radio itu hobi sebenarnya. Karena memang saya suka radio. Dari dulu itu biasa bermain di 2 meteran. Oh, baca cerita di dinding begitu. Baca cerita. Jadi sudah biasa sebenarnya. Kan di dinding begini kan. Jadi 2004 kalau tidak salah itu saya memang hobi di 2 meteran. Iya. Tapi belum sempat urus call saya waktu itu. Oh, pakai antena bulu gen. Bulu gen loh. Kan di bulu kan. Kan bulu gen itu. Oh, apa dia nama antena ini dulu? Antena high gen. High gen. Karena ada peti yang bulu, bulu gen. Kebetulan ada juga pernah pakai yang begitu. Oh iya bulu gen. Ya karena hobi akhirnya di radio tidak lagi susah. Ya, alhamdulillah waktu itu ya sempat ramai kalau saya siaran kan. Saya siaran biasa kalau di radio itu cuma program-program malam. Lagu-lagu yang mulolo. Oh, request lagu mulolo. Gitu. Pengantar tidur. Iya kan? Tapi kan biasa kan popotilo kan itu tuh. Istilah orang di radio kan. Popotilo dang kan begitu. Iya. Gak juga. Biasa kan kirim-kirim lagu yang paling dia suka, iya tuh. Termasuk yang saya suka juga. Makanya tapi di radio seperti itu tadi tidak terlalu lama. Karena kayaknya sudah terbiasa dengan mengetik, dengan menulis. Iya. Makanya di radio kita tidak terlalu lama. Iya, makanya anak dengar itu saya informasi, meskipun di radio tapi tetap juga bikin program berita. Ada program berita karena lebih ke situ. Iya, lebih ke arah newsnya.
karena memang jiwa Ya, jiwa apa namanya ya, suka menulis. Yap. Juga jurnalis kan, pada prinsipnya kan jurnalis itu di seluruh saluran itu kan Iya iya. mampu, yang penting Heeh. apa namanya, ini kan hobi. Mhm, Ini kan bukan hobi, sorry, maksud saya ini profesi. Jadi di saluran mana saja itu pasti bisa. betul betul Gitu. betul. Tidak pernah ada keinginan jadi pegawai negeri kan, waktu itu kan orang-orang ini kan lebih suka ke pegawai negeri. Tidak. Hmm. Karena- Lebih memilih Iya, saya lebih suka jadi wartawan karena dia punya jam kerja yang bebas. bisa mengatur waktu juga, ya. Ya, tergantung manajemen. Bukan waktu yang diatur. Orang yang atur waktu, Iya kan? bukan waktu yang atur orang. Karena itu enaknya jadi wartawan. Itu enaknya. Ya. Aku janji dengan siapapun, tunggu nanti jam pagi saya. Betul. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi, paling kepala angin kalau pagi. Tapi wartawan paling dibutuhkan sebenarnya. Ya. Nah, Betul. selama ini sebagai kita kembali lagi ke sini. Itu kan hanya perjalanan. Bagian. Bagian dari perjalanan Ya. kan, orang tinggalkan lagi itu. Nah, kembali ke Bu Totanya. Nah, Bu Tota ini kan konsisten dengan berita-berita yang orang mau bilang apa ya, keras atau apa orang bilang ini. Kan bisa juga mempengaruhi terhadap kehidupan dia. Ya. Benar. Bisa jadi ada ancaman atau Mau miskin. iya tuh. Tidak pernah ada rasa takut misalnya. Kalau- Khawatir misalnya. Kalau khawatir iya ada pasti, karena biar bagaimanapun Abah kan sudah berkeluarga. Iya. Itu paling prinsip, karena mau bayinya anak, bayi istri, kalau khawatir ada. Tapi kalau takut sepertinya masih 50-50. Tergantung dari kasusnya. Karena kalau misalnya dia mau bilang takut, kan ini jalan yang sudah diambil. Visi misinya pilihan kan. iya, ini visi misi yang sudah disiapkan. Baru barangkali karakter kan Abah kan. Nah, ini bukan dalam artian begini, Bu Tota itu bukan serta merta menjadi sebuah media yang menjustis bahwa dia bersalah, tidak, bukan seperti itu. Bu Tota itu lebih kepada kontrol. Bos, so terlalu ke kiri ente. Iya. Kenapa? Tidak usah ke kanan, tidak usah terlalu lurus. Paling tidak dia melirik, salah kita. Oh iya. Seperti itu tujuan Bu Tota sebenarnya, selain fungsi kontrolnya. Iya. Namun memang kalau mau dipikir Bu Tota itu kan Bu Tota itu kan adalah media. Dia tentunya harus netral, harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Tetapi itu pasti. Nah, sebagian orang melihat bahwa Bu Tota itu terlalu keras. Padahal sebenarnya tidak keras. Iya. Tidak keras. Pokoknya orang bilang berita Lejepri itu pasti kalau bukan kasus paling banyak kasus. Kan begitu tuh. Ya kan artinya kan mau baca anasanya Mbak baca anasanya Mbak baca ih. Jamaah teh Jepri betul. Tapi kan kembalinya wartawan kan. Ya. Wartawan bukan berarti dia mengancam, tidak, tetapi memberikan informasi, yang kedua mengontrol itu. Ya, betul. Memang begini, ada satu filsafat yang apa namanya, yang saya tanamkan di diri saya, Abah, bahwa memang benar dimensi bisnis itu sangat menggiurkan. Sangat. Tetapi kita orang harus jaga orang sampai profesi. Paling tidak orang sampai harga diri itu orang jaga. Seperti itu. Saya tidak akan pernah menyinggung teman-teman saya profesi yang lain, enggak. Tugas wartawan itu kan mencari, mengolah dan memberitakan. Iya, dia cari informasi. Nah, baru diolah. Ya, diolah dalam artian diedit dan lain sebagainya, kemudian disebarluaskan, diberitakan. Nah, itu tugas wartawan sebenarnya. Nah, sehingga Bu Tota mengambil prinsip itu. Nah, ketika dalam proses mencari, kadang-kadang kan orang melihat banyak sekali yang keluhan. Atau ada informasi, ente so dengarnya begini, ente so dengarnya begini, ente so dengarnya begini. Nah, ketika dasar informasi itu yang kemudian orang investigasi seperti itu. Nah, memang banyak juga media mengambil konsep seperti itu, sangat banyak, karena memang tujuan media untuk itu. Tetapi ya kembali lagi bahwa Bu Tota itu kan bukan uang tujuannya, bukan uang. Saya menerapkan konsep Bu Tota itu bahwa orang adalah media yang memang harus jadi kontrol. Orang harus mengkontrol apa namanya, pembangunan. Ya, mewakili masyarakat. Iya, seperti itu. Dalam hal kontrol. Ya, kebanyakan
mereka juga sebut bahwa Bu Tota itu sudah bukan lagi media. Bu Tota itu sudah seperti LSM. LSM, iya iya. Anak pernah dengar itu. Iya. LSM dari segi apa dulu? Seperti itu. Bahkan Bu Tota juga dimanfaatkan. Itu banyak suara-suara seperti itu. Dimanfaatkan atau jadi titipan. Jadi Atau titipan. misalnya pernah, misalnya begini, berita ini pasti ada yang di belakang ini. Iya, Pernah banyak juga, banyak banyak yang yang bilang begitu. banyak yang bilang begitu. Tapi memang kita pada saat ada informasi, kan ini ada informasi. Iya. Misalnya ada pejabat A yang dalam tanda kutip katanya orang yang di belakang. Dia kasih informasi itu yang kita olah. Informasinya kan. Iya, informasinya kita betul, olah. betul, Bukan betul. dia yang suruh, dia yang menghidupi, dia yang enggak, Iya, bukan seperti iya. itu. Cuma memang terlalu banyak kenalan Bu Tota itu yang memang orang-orang frontal. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang diklaim bahwa dia ini adalah musuh pemerintah, dia adalah ini. Nah, itu yang jadi hal-hal yang kemudian berkembang. Jadi makanya itu orang menganggap bahwa di belakang berita ini ada ini. Iya. Padahal tidak, itu hanya dia kebetulan sumber informasinya dari dia. Iya. Baru dicari terus. Iya, seperti itu. Dan kalau di Bu Tota itu Aba Dinggo, apa namanya? Banyak sekali yang benci. Iya. Sangat banyak yang benci. Tetapi tidak sedikit yang sayang. Bahkan saya pernah dengar Bu Tota itu pernah dilarang meliput sampai bukan Bu Tota dilarang. Ada yang dilarang jangan bekerja sama dengan Bu Tota. Dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun. Itu pernah itu. Pernah 2 kali. Sampai 2 kali. Sampai 2 kali itu surat. Tapi itu surat pun tidak diakui. Surat itu tidak diakui oleh mereka langsung. Sehingga ketika saya padahal ada tanda tangan. Iya, buktinya ketika ada teman-teman wartawan Bu Tota turun di lapangan, Pak, saya wartawan Bu Tota, Pak menerima? Oh tidak. Oh itu sama, tetap wartawan sama. Mari masuk. Seperti itu. Artinya surat tidak berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh juga. Karena memang kan banyak dalam tanda kutip lah seperti itu. Nah, sehingga saya kembali lagi tadi bahwa ketika banyak yang benci Bu Tota, tapi tidak sedikit yang sayang. Seperti itu. Iya. Mereka kasih data. Jeff, ini data. Ente kadang-kadang mereka kasih clue. Jadi kita sendiri yang kembangkan. Iya, agak lama. Pokoknya kalau misalnya di Bu Tota itu kan begini, kita apa namanya? Bukan mengedepankan berita yang flash news, enggak. Kita konsepnya investigasi. Makanya membutuhkan waktu. Fakta, memang benar-benar data lengkap. Ya, kita harus mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kita harus klarifikasi kiri kanan. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita dikasih data, biasanya clue kan oleh orang-orang dalam sendiri. Dikasih data. Jeff, ini. Yang penting kita nama tidak disebut. Saya bilang jangankan polisi misalnya atau APH yang ketika ini berita jadi masalah. Tuhan saja mau datang kita tidak mau kasih tahu. Itu saya bilang. Dan itu yang jadi jaminan. Makanya kenapa banyak berita-berita Bu Tota yang kemudian terlalu miring menurut mereka, ya itu karena tadi data kita semua A1. Seperti memang itu. Hasil investigasi. Iya, setelah dikasih clue, kita investigasi. Kita cari langsung turun lapangan. Nah, biasa sampai proses investigasi itu memakan waktu berapa lama? 2 minggu. Sampai untuk satu berita itu? 2 minggu. Paling lama 2 minggu. Tergantung tim. Oh, pakai tim juga? Iya, kita bagi 3 tim Aba Dinggo. Pertama, setelah kita dapat info, kita rapat. Kita expose perkara misalnya. Sehingga kita dapat alur-alurnya mau kemana. Jadi kemudian bisa kita tahu alurnya kemana dan siapa yang ditugaskan ke situ. Seperti itu. Siapa yang ini cocoknya cari ini, ya, ini cari ini. Untuk cari data tambahan atau melengkapi data itu. Nah, ketika sudah lengkap, baru kita klarifikasi. Nah, upaya klarifikasi itu biasanya. Jadi tidak langsung klarifikasi ketika dapat info. Enggak. Cari data dulu. Iya. Kita lengkapi data. Makanya ketika kalau sudah lengkap data, kadang-kadang kalau kita klarifikasi, misalnya oknum Kadis A misalnya, dia pada saat wawancara dia berbohong misalkan, kita sudah tahu sebenarnya dia berbohong atau tidak. Nah, Bu Tota kan bukan APH yang bisa menjustis dia salah. Biarkan masyarakat yang menilai, betul, atau pembaca yang menilai bahwa dia ini salah atau tidak. Dia DP penjelasan kita muat, kita ambil. Mau dia bohong, mau dia himbulo madelowolo, ya terserah apa dia. Kesimpulan di pembaca.
ya kita kembalikan ke pembaca karena memang cuma sampai di situ kita tugas kita kan. Oh iya Begitu. menginformasikan. Ya, jadi apa namanya? Contoh saya salah satunya berita tentang BPNT. Kan di Kapgor pada waktu itu memang ribut bantuan pangan non tunai. Betul. Saya investigasi luar biasa itu, bukan cuma 2 minggu, banyak minggu. Kadang-kadang Oh, kalau itu lama ya? lama karena memang ini ternyata telah mengakar dari 2018. Sudah mengakar 2019 saya bongkar itu. Nah, sehingga saya butuh waktu untuk menelusuri sampai pertemuan di Manado. Iya. Mereka kan bertemu di Manado kan untuk mengatur siasat dalam tanda kutip. Sehingga saya harus ke Manado. Oh, sampai Ya, begitu. pergi akang ini. Datanya dalam tanda kutip. Oh iya. Datanya harus saya cari mana data yang dari Manado, mana apa namanya hasil kesepakatan rapat di Manado seperti itu. Nah, ketika sudah dapat, maka kita tahu alurnya begini. Agar supaya ini tidak mati di berita yang cuma satu berita, maka kita bisa bersambung kan? Iya, kita bersambung. Bahkan sampai di rekening siapa mengalir itu saya tahu. Begitu. Oh, itu untungnya ketika data lengkap ya. Iya. Berita satu apa namanya? Satu judul, satu kasus atau satu masalah bisa sampai berulang-ulang beritanya. Ya, bukan satu berita jadi dipangkal 2, enggak. Iya. Kita cari berita yang kemudian berita ini bisa berlanjut. Dalam artian berlanjut bukan menjustis sebenarnya, tidak. Cuman kan di media online itu kan terbatas. Konsep investigasi di media online itu bukan seperti di TV. Kalau di TV memang didukung oleh gambar, audio, kemudian suasana. Betul. Ada gambarnya sehingga bisa dipersingkat. Tapi kalau di media online dia harus diulas. Lebih detail kan? Iya, diulas dalam bentuk tulisan yang kemudian itu bisa memakan space yang terlalu panjang. Betul. Nah, makanya putus di berita satu kita lanjut lagi dengan tetap di masalah yang sama. Di berita ini yang pertama apa DP inti? Iya. Nanti berikutnya data ini lagi. Iya. Jadi bukan satu berita kita bahagi berapa kali, tidak. Makanya itu untungnya kalau data lengkap. Iya, betul. Saya selalu ingatkan ke teman-teman wartawan untuk melengkapi data karena data itu sangat penting, Abah. Kalau berita-berita yang begitu, kalau berita sosialisasi ya kegiatan selesai. Iya. Kan itu tuh. Baku salin data pun terserah. Oh, ada baku salin data. Itu kan praktik di lapangan sebenarnya. Kalau dia cuma advertorial dalam tanda kutip, baku salin. Tinggal ganti nama ya kan. Iya, copy paste atau kirim rekaman. Iya, baru bikin sendiri. Ganti foto ya tuh. Seperti itu. Karena kalau investigasi kan cuma 2 pilihan, penjara atau mati. Ya, makanya betul-betul harus dilengkapi. Iya. Kalau misalnya dia tidak lengkap kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya penjara. Blunder memang. Karena dilapor. bisa mencemarkan nama baik orang kan? Ya. Gitu. Hmm. Jadi memang harus lengkap. Nah, itu Bu Tota. Konsepnya seperti itu. Dan beberapa teman-teman lain juga sudah mengedepankan konsep itu juga. Termasuk data atau media-media dari tetap yang ada di Gorontalo itu juga sudah menganut itu dia. Iya. Konsep itu. Nah, sehingga Bu Tota yang saya bangun dari awal saya bersyukur bahwa konsep Bu Tota yang saya bangun dari awal harus menjadi penyeimbang dalam artian nah itu juga sudah diikuti oleh teman-teman media lain. Seperti tadi yang saya bilang tadi itu bad news is good news dan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada beberapa media saja. Seperti kalau Bu Tota yang pernah Bu Tota beritakan ini membongkar ini kasus ini ada berapa kasus apa ya? Gor termasuk. Kalau Gor saya tidak terlalu ikut dalam. Iya, tapi pernah. Apalagi berita yang kasus apa lagi yang pernah dibongkar? Banyak. BPNT itu satu. Oh ya, banyak. Pokoknya banyak. Nanti silakan dibaca saya. Berarti tidak pernah baca Bu Tota. Bukan, ada kan klarifikasi langsung. Oh, kan begitu. Lu baca-baca kasar. Ada baca-baca. Iya kan? Gitu. Ya, makanya di perjalanan lo Bu Tota itu kan dengan kan sering dapat ancaman. Banyak. Model-model ancaman bagaimana? Kalau dulu masih WA. Enggak, bunyinya bagaimana? Telepon. Biasanya begini. Kalau masih di awal-awal, kalau sekarang kan sudah tidak terlalu tidak terlalu banyak mengancam. Mereka mungkin sudah dalam tatanan harap maklum. Jadi kalau misalnya TJV sama Baking atau Bu Tota sama kasih terbit berita, ya sudah kasih biar saja. Bu Tota model memang begitu. Kalau di awal-awal banyak. Jadi
bunyi itu. hati-hati ente. Tapi kalau yang dari bersangkutan melakukan ancaman tidak pernah. Cuman lewat orang lain yang pernah mendengarkan. Misalnya Tiaba toh, Tiaba pernah dapat dengar. Oh, awas yo Jeff ya. Kamu caringan. Baru orang cerita. Tiaba yang baca cerita pas saya. Oh, Hati-hati Jeff. Hati-hati Jeff karena orang iya. Jadi banyak begitu ya. Ya, orang ini itu, orang ini itu. Bahaya sambungin dulu kan gitu. Tapi ketika mau dapat dengar begitu, biasa. Tidak ada rasa. Karena saya berprinsip pada saat ini bicara pribadi bukan Butota ya. Tapi memang saya selalu menerapkan apa yang ada di saya itu ke Butota memang secara hampir secara keseluruhan. Tapi kalau bagi saya pribadi ketika dapat ancaman seperti itu, kembali ke niat dulu. Saya bertujuan bikin berita ini apa? Kalau cuma mau kasih rusak orang ngapain? Begitu. Oh, iya, Atau berpikir kalau misalnya ada orang yang suruh, Jeff ini begini. Kemudian dia yang diuntungkan dengan pemerintahan itu saya tidak pernah. Saya mundur duluan. Begitu. Artinya istilahnya apa dulu ya? Ini berita pesanan ini. Begitu. Saya mundur duluan. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk orang banyak, bahwa berita ini bisa mempengaruhi pola pikir dari pemimpin itu, kemudian dia merubah misalkan, dan saya bersyukur kalau dari berita saya itu bisa merubah dia. Nah kalau tujuannya seperti itu saya di depan. Lanjut terus. Ya saya lanjut. Apapun itu resikonya sebenarnya. Tapi dalam artian kurang siapa yang tidak mau takut. Iya. Tetap ada yang mau takut. Betul. Hanya saja di Butota atau saya pribadi itu yaitu tadi niat. Saya kembali ke niat. Karena dulu waktu itu hari kan TCB pernah pesan. Saya jadi wartawan itu tahun 2006. Balihew. Ya 2006 saya jadi wartawan. Kemudian masih hidup TCB kan. Dia selalu kasih nasihat. Begitu dong. Dia sering kasih nasihat bahwa jadi wartawan itu siapapun dia nggak harus jadi orang itu. Ada salah satu. Maksudnya siapapun dia. Saya harus jadi orang itu. Ada satu moto hidup. Pengertiannya di situ bagaimana? Jadi CBP moto hidup itu begini. Saya juga orang seperti Anda. Maka berhadapan dengan siapapun saya itu dia. Begitu. Sama kita orang. Sama. Tidak ada perbedaan. Iya, sama kita orang. Ya, makanya itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Bahwa dari pertama jadi wartawan, duduk sama-sama dengan CB, kemudian dilempar keluar. Prinsip itu yang saya pegang, moto hidup itu, bahwa saya juga orang seperti Anda. Mau ketemu dengan siapapun sama, tidak ada bedanya. Iya. Misalnya saya ketemu dengan orang yang pangkatnya tinggi misalnya, baru orang sama. Jadi saya adalah wartawan, meskipun bukan wartawan misalnya, orang sama, hanya nasib yang beda. Atau misalnya orang aktivitas yang berbeda. Apalagi kalau sudah wartawan. Sehingga kalau misalnya ada satu pimpinan lembaga misalkan, kemudian gara-gara dia pimpinan, kemudian dia anggap wartawan itu anak buahnya, saya tidak mau. Enggak. Dan itu selalu saya kampanyekan ke teman-teman, baik dari Butota ataupun kelompok dari yang dekat dengan saya, bahwa kita ini sama sebenarnya. Kita ini bukan anak buahnya. Yang berhak untuk mengatur kita itu cuma dua, Tuhan dengan kita orang sendiri. Jadi kalau mau mau takut pada orang, atau misalnya mau khawatir orang mau marah atau bagaimana, terserah gua, jangan ikut. Jadi artinya orang dalam hal kedekatan kita ya, tapi dalam jangan mitra ya, benar. Tapi jangan pernah intervensi berita. Pernah ada juga isu waktu itu saya di rumah sakit setelah dipotongin. Banyak yang cibir. Ada teman-teman wartawan yang pro, yang pro, yang kontra dengan saya. Atau dalam tanda kutip yang pro dengan pihak sebelah lah. Ya, pihak sebelah. Bagaimana tuh Jeffrey biar dia Sokasedoi tetap menaik berita. Itu perlu saya luruskan juga. Maksudnya dia Sokasedoi? Ya, jadi di Butota itu kan, atau saya secara pribadi ketika datang mengklarifikasi misalkan sebuah berita yang memang harus diklarifikasi, kemudian dia kasih uang. Itu kan hampir tidak semua saya terima. Begitu. Kecuali ada dia kasih kan ikhlas. Ya, kecuali dipaksa. Bukan kita orang minta kan? Ya, kecuali dipaksa. Dipaksa bahwa ini kan doi jalan dan sifatnya seperti itu.
bukan uang untuk menutup berita dan lain Iya, iya, sebagainya. iya, betul, betul. Nah, sehingga ketika berita terbit, Misalnya olah habis mah ana sok kasih begini, masih dia kasih iya. terbit lagi berita. Nah, itu yang Oh. begitu yang kemarin sempat beredar bahwa ini gara-gara begitu itu T. Jeffrey sehingga T. Jeffrey sudah potong. Padahal tidak seperti itu. Dan rata-rata teman-teman yang pernah sakit hati dengan pemberitaan, khususnya saya yang pernah saya beritakan, itu sudah jadi sahabat dekat sekarang. Rata-rata. Iya. Artinya Begitu. ada penyesalan kah atau Saya tidak tahu. mungkin orang apa ya? Oh, maksud letih ternyata mungkin so sadar atau betul kita harus ada kontrol. Iya, Dan iya. kontrol kita yang sekarang nyata itu adalah wartawan. Ya. Pemberitaan. Karena sering lupa kan misalnya. Ya. Sebenarnya lebih ke arah situ tujuan utamanya. Bukan karena tendensius dan lain sebagainya. Bahkan saya kemarin sempat diklaim sebagai musuh pemerintah. Iya, karena dari berita-beritanya kan. Gitu. Padahal salah sebenarnya. Harusnya ketika kita memberitakan ya jangan anti kritik lah. Intervensi saja. Iya kan? Betul. Maksudnya jangan intervensi. Maksudnya apa namanya? Walaupun tanggul yoti. Introspeksi diri lah. Betul, begitu. Betul. Kalau introspeksi kan tahu, kita bisa salah begini, tapi kan ada juga pemimpin yang tidak pernah introspeksi diri. Iya, karena begini, karena pernah dengar juga dari Pak Ustadz Aziz In. Pak. Kadang kita orang lupa dengan terlalu kesalahan. Orang lainnya yang memberitahu. Nah, salah satunya wartawan ya, kan. Memang harus seperti itu. Cermin itu kan salah satu pelajaran yang terbaik. Bahwa yang menyebut kita ganteng atau tidak itu kan bukan cermin. Betul. Cermin kita itu adalah orang lain. Maka ketika orang lain lah yang menilai kita baik atau tidak. Seperti itu. Itulah harus introspeksi dari situ. Iya. Betul. Nah, data tadi itu kan salah satunya diinformasikan dari orang. Kalau tidak ada informasi dari orang pasti kan cari. Nah, baru kan biasanya kan orang tidak mau kasih tahu atau bagaimana kan? Mungkin karena kalau misalnya di media lain saya tidak tahu. Cuman karena di Butota, mungkin karena sudah dikenal sebagai media yang dalam tanda kutip tukang hantam. Tukang hantam. Jadi orang yang kasih tahu orang sendiri. Orang peanggapan. Karena kan media tukang hantam. Ya, karena jejak digital tidak bisa disembunyikan. Iya. Bahwa yang mampu untuk memberitakan tentang A, tentang B, baik atau tidaknya sebuah pemerintahan, cuma Butota misalkan. Sehingga itu image itu yang sudah ditanamkan di pembaca. Makanya ketika ada sebuah masalah di desanya misalnya, dia mengeluh tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh kepala desanya. Maka dilaporkan, Butota itu yang boleh begitu. Jadi cuma dilapor Butota. Telepon itu wartawan Butota. Nah, ketika ditelepon, ya wartawan, saya tugaskan wartawan. Coba telusuri dulu itu. Begitu. Nah, sekarang kita sudah masuk di situ. Tapi bukan berarti teman-teman wartawan tidak jalan di lapangan. Malah justru mereka sekarang, dulu kan tahun 2020 itu kan saya sendiri. Iya. Cuman tidak ada wartawan yang sama-sama dengan saya waktu itu, karena saya waktu itu dimusuhi. Jadi musuh bersama. Ya tidak apa-apa. Tidak jadi dimusuhi oleh sesama profesi. Saya tidak mau menyebut itu, tapi menjadi musuh bersama. Begitu, karena kan satu dan lain hal. Makanya ketika melihat perbandingan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, artinya 1 tahun terakhir itu Butota malah lebih banyak. Makanya kita ada istilah Butota jantan dengan Butota betina. Lebih banyak betina sekarang. Kita ada istilah itu. Iya. Makanya kan mau baca data ini kan sama dengan kita orang baca data lama sekali. Lama yang baca data ini kan. Betul. Sama dengan tunggu kopi. Ini lama juga indep data ini kan. Amin. Mungkin diambil lagi keluar tuh. Mayor Patalio kopi. Bengkel kopi kan. Iya. Jadi itu ada pikir Jack kan anak kan sering dengar tuh bahwa berita Butota itu oke lah mengiip. Tapi kan bisa jadi ancaman juga bagi diri sendiri. Itu yang sering dengar teman-teman. Nah, makanya yang bilang harus tanya langsung ini Pak Jeffrey. Nah, gitu. Nah, proses pengambilan data. Iya kan bisa saja juga kan orang ketika misalnya kita orang mau tanya
orang tidak mbak jawab. Hmm. Iya kan? Nah, kalau sekarang kan NTP link itu kan lebih banyak ke yang lembaga-lembaga besar. Iya kan? Nah, lalu bagaimana DP cara begitu membangun kepercayaan itu? Dengan masyarakat, Mm. dengan pemberi data, pemberi. Pemberi data maupun dengan lembaga-lembaga yang besar. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, Abah, bahwa Butota itu kan brandnya kan sudah dikenal seperti itu. Mm-mm. Nah, sehingga ketika kita ke lapangan itu bertemu dengan pemberi informasi, maka yang duduk dengan kita itu adalah pemberi informasi. Jadi tidak terlalu susah untuk dapat data, untuk mengorek data tidak. Bahkan mereka sudah menyiapkan memang. Ini dokumen tahun ini dokumen sampai tahun lengkap ini. dia mau kasih kapan? Ya, ini prosesnya, ini hasilnya, sehingga kita lihat ada kejanggalan di sini. Nah itu sampai di situ. Nah ketika data itu kita ambil, saya tanya dulu tujuannya apa, goalnya apa, data ini untuk apa. Nah, itu saya tanya. Nah kalau misalnya Pak, orang mau dia mesti harus tertahan. Pak, orang tidak ada beban di sini, silakan diberitakan. Di antara dua itu, saya lebih cenderung ke yang kedua. Orang tidak ada beban Pak, silakan diberitakan. Tapi kalau misalnya orang mau dia mesti masuk penjara Pak, saya mundur. Oh, saya mundur. Iya. Artinya ini artinya jangan sampai Butota dia bikin alat. Ya, saya mundur. Sehingga saya selalu mengatakan ke pemberi info bahwa kalau misalnya tujuannya untuk memenjarakan orang, orang hidup ini Pak, nasibnya orang ini, silakan dilaporkan saja ke APH. Biar nanti APH yang akan melakukan proses berikutnya. Walaupun sebenarnya berita dari Butota itu sudah jadi atensi dari beberapa pihak, termasuk APH. Nah, tapi bukan berarti saya harus turut serta menjustis orang tersebut. Karena wartawan bukan polisi, wartawan bukan jaksa, wartawan bukan hakim. Wartawan cukup untuk sebagai penyebar informasi saja. Begitu, bahwa kita ini adalah orang yang ditugaskan untuk, atau profesi yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi. Nah, kalau sebagai pemret yang disampaikan ke teman-teman wartawan khusus di Butota apa? Prinsip yang ditanamkan pada orang? Ya itu tadi, saya meneruskan apa yang almarhum CB pernah sampaikan, bahwa persoalan masalah itu biarkan ke saya. Silakan berekspresi di lapangan, dalam artian silakan cari berita dan lain sebagainya, lengkapi data dan lain sebagainya. Karena apa? Di lapangan itu kita orang akan bertemu dengan berbagai macam orang, tapi tetap kedepankan satu prinsip bahwa saya juga orang seperti Anda. Jadi jangan pernah merasa minder ketemu dengan siapa saja, jangan pernah merasa di bawah ketemu dengan orang yang di atas. Jangan, orang harus sama. Mau ketemu dengan 1 bintang, 2 bintang, kan Gorontalo kan baru 2 bintang kan. Iya. Mau ketemu 1 bintang, 2 bintang, ya orang tetap sama. Orang juga 2 bintang walaupun bawa bintang yang tidak terlihat toh. Yang tidak tertempel kan. Betul. Walaupun bintang yang tidak tertempel seperti itu. Itu yang saya selalu kedepankan. Nah, makanya teman-teman itu semangat di lapangan. Silakan urusan proses pengambilan data saya serahkan full sepenuhnya ke teman-teman. Untuk pertanggungjawaban dari berita itu, saya sebagai pemret yang harus bertanggung jawab. Jadi urusan berita itu urusan saya. Masalah Anda yang tanggung. Seperti artinya itu. Yang penting data lengkap, jelas dia. Ya. Silakan berimprovisasi. Ya. Tetapi yang penting sesuai koridornya. Seperti itu. Itulah Butota. Nah, Anda dengar ente ini pernah di Bualemo, di kabupaten banyak ente backing. Apa dia namanya ini? Kalau macam di sini kalau tidak salah IWKG. Oh iya, Ikatan Wartawan Kabupaten Gorontalo. Ente yang mencetuskan itu, Jeffrey? Iya. Jadi waktu itu saya dengan teman orang Limba itu juga, Roy Gobel. Dengan Roy Gobel. Iya. Waktu itu kita duduk di Warkop Dotoro, sempat berpikir bagaimana supaya teman-teman wartawan di Kabupaten Gorontalo ini bersatu. Karena sebelumnya saya pernah menjadi pencetus terbentuknya Aliansi Jurnalis Pohuwato. Sekarang sudah masuk tahun yang periode ketiga. Periode ketiga, satu periode kan 2 tahun di sana. Kemudian itu tahun 2016 saya bentuk di Pohuwato. 2017. Ketuanya Jeffrey juga? Tidak. Orang lain? Ya. Pada saat setelah saya cetuskan, saya susun ADART dan kelengkapan lain. Itu sudah teman-teman di sana yang melanjutkan. Begitu. Nah, kemudian di Bualemo saya pernah buat IJOP, Ikatan Jurnalis Online Bualemo. Nah, itu ada sekitar berapa media, 9 atau 10 waktu itu bergabung bersatu, dan kemudian saya yang pimpin.
ketika musda pertama saya yang ditunjuk sebagai ketua. Nah, terakhir IWKG itu namanya sayang bentuk namanya. Karena Matopo Huatu AJP jurnalis di Bualemo Ijob. Debo jurnalis. Nah, di sini orang bikin sebuah organisasi yang tidak menyebut jurnalis. Tapi wartawan. Tapi wartawan. Tapi wartawan. Saya berupaya untuk mencari nama waktu itu, berbagai macam nama saya coba cari, cuman kayaknya Debo harus mau kasih gate kamar, mau kaitologi mana buat KG boti. Iya, ini KG ini harus ada Kabupaten Gorontalo kan, karena mau cuma Gorontalo lu mah di sana lebih banyak. Iya, betul. Gitu. Jadi harus ada itu identitas itu Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah saya sempat bentuk. Nah, setelah saya bentuk itu kan ikut juga di musda yang pertama. Musda atau mubes lah kalau nggak salah istilahnya itu. Mubes kalau saya ya. Ingat mubes. Mubes yang pertama saya ikut ya kalah. Alhamdulillah masih kalah. Karena ada yang lebih top ternyata. Kan saya baru pendatang kan waktu itu. Di sini baru nikah juga waktu itu kalau tidak salah. Nikah dengan orang kabupaten. Makanya belum terlalu tenar waktu itu kan. Dia kalah. Akhirnya ternyata dari kalah jadi apa namanya ketua IWKG itu ada tujuan, ada jalan Allah yang lain ternyata. Saya dijadikan juru bicara Bupati Bualemo pada saat itu juga, di tahun itu juga. Jadi sempat jadi juru bicara bupati kan. Debu gara-gara ini. Iya, tapi kan dari jadi juru bicara bupati seperti itu kan otomatis kan bertentangan dengan jiwa sebenarnya, iya kan? Ya. Iya, benar. Kan jiwa bukan di situ. Betul. Nah, sekarang tak ikat. Bagaimana waktu itu, Jay? Waktu memang perang batin. Biasa frontal, biasa berontak dalam arti dalam hal berita ya. Tapi sekarang dia atur. Ya. Dan harus menyampaikan teratur, kan begitu. Benar. Memang ikan transisi. Memang perang antara jiwa. Perang batin luar biasa. Pokoknya antara kerajaan putih dan kerajaan hitam ini terlalu, atau sayap kanan sayap kiri ini terlalu keras. Makanya saya cuma sampai 3 bulan ini. Kalau tidak sampai sekarang barangkali mungkin saya masih dulu. Pertanyaannya kenapa ambil? Begini. Memang 2008 itu saya sering mengkritik pemerintahan. Dalam artian lewat pemberitaan juga. Jadi saya selalu mengkritik pemerintahan. Waktu itu masih aktif Bapak Daris Muridu dengan Pak Anas Yusuf sebagai wakil bupati. Nah, saya barangkali mungkin cuma satu-satunya media yang selalu menyerang pemerintahan damai waktu itu. Makanya saya tahu persis di mana titik-titik yang kemudian bisa saya buatkan atau saya ciptakan sebuah kesalahan atas pemerintahan itu. Saya memang hafal waktu itu, Abah. Tapi kesininya saya melihat bahwa ternyata Darim itu pada saat itu tidak seperti apa yang saya gambarkan waktu di luar sistem. Nah, ketika saya masuk dalam sistem, itu pun dalam tanda kutip saya ada perintah memang. Saya ada perintah. Kamu ke sana. Yang perintah siapa? Walu. Ada pokoknya. Tidak apa-apa, tidak mau jawab, tidak apa-apa. Iya, jangan dulu jawab. Kamu ke sana. Kamu bantu dia. Saya berpikir bantu dia ini siapa? Bupatinya. Darim. Kamu bantu dia. Saya tanya, mau jadi apa, Pak? Jadi jubirnya. Coba saya tanya, saya coba dulu. Tapi waktu itu ketika saya diundang, ketemu waktu di salah satu warkop itu di kota. Salah satu warkop, beliau tanya begini, besok bahasa Gorontalo kan? Besok saya mau tunggu di Pantai Ratu. Lombu lah tahu itu Pantai Ratu. Bahasa Inggrisnya itu. Saya bilang, oke, siap. Waktu itu kan semua puasa. Yang tunggu siapa? Bupati. Pak Darim langsung. Ya. Waktu itu semua puasa. Ya biasa pikiran wartawan kan ketika diundang seperti itu, untuk uang sahur dan lain sebagainya. Ini. Jadi saya datang. Biasa wartawan berpikir begitu. Bukan berpikir, biasanya. Manusia normal. Sehingga saya ke sana. Mau dapat uang sahur ini, ada teman-teman, ada mau bagi ke teman-teman maksudnya. Jadi ketika sampai di Pantai Ratu tiba-tiba langsung dia sodok. Iya lo jubir.
Saya kaget kan waktu itu. Langsung. Saya kaget. Malah Udi, saya telepon yang suruh saya datang itu. Akhirnya sudah, terima saja. Tapi pada waktu itu saya minta waktu sampai dengan 3 hari. Saya mau coba konsultasi dulu. Jadi nanti di sana baru dia bilang jubir ini. Iya, nanti di sana. Seandainya kalau dia bilang duluan, misalnya waktu Lombu lah tahu yo, anak mau tunggu ente di Pantai Ratu. Karena ada yang mau bicara. Apa itu? Jadi jubir. Nanti di sana pada saat itu kita misalnya langsung dia bilang, mungkin ada tolak, toh. Kan pikir-pikir dulu. Sedangkan sobaku muka saya bilang saya pikir-pikir dulu. Iya. Nah, pikir-pikir itu artinya apa? Marah dulu. Pikir-pikir itu. Mau ini molotov sebenarnya? Kopi di po. Iyo, kopi. Kopi di po. Nah, maksudnya pikir-pikir ini artinya waktu itu masih bertemu. Saya mau konsultasi dengan beberapa pihak termasuk dengan istri kan, karena istri tahu kerjaan saya itu seperti apa di Bualemo. Begitu dong. Iya. Jadi saya harus konsultasi. Maksudnya apakah saya harus terima? Apalagi dengan belajar dari beberapa pengalaman bahwa ada jubir-jubir lain juga dipecat dengan tidak hormat. Iya. Nah itu yang saya takutkan. Ketika saya masuk, kemudian frontal, saya dipecat. Akhirnya tidak ikut arus misalnya. Iya. Tidak ikut irama. Seperti itu. Maka rusaklah reputasi yang selama ini saya bangun, dalam arti sebagai pemberontak di sana. Betul. Seperti itu. Pemberontak dalam arti pewarta. Ya, artinya berita misalnya. Melakukan pengawalan pada pemerintahan. Iya, Makanya pada saat itu saya minta waktu 3 hari. Hari Jumat itu kalau tidak salah saya ingat. Nanti hari Selasa saya datang ke Bualemo. Langsung saya bilang, oke, bismillah Pak Bupati. Ya, tanda tangan kontrak. Tanda tangan SK, SK Bupati, dan mulai hari itu saya aktif sebagai juru bicara Bupati. Iya, akhirnya mulai hari itu Jepri bisa dirangkul, ya. Ada juga sebagian dari teman-teman di Bualemo dengan dirangkulnya Jeffrey, maka itu sebagai upaya pemerintah membungkam pers dalam artian. Saya bilang tidak seperti itu. Kan sudah cukup di luar. Saya mencoba untuk meraba dulu dari dalam sistem. Siapa tahu dari dalam dapat informasi kan, dapat data kan. Iya, tidak. Jauh ditolong. Artinya kan murni jubir. Ya? Saya laksanakan tugas saya sebagaimana SK yang ditandatangani pada saat itu. Nah, kalau misalnya soal adanya informasi tambahan kan itu di next edisi. Oke, save lah istilahnya, iya kan. Nah, seperti itu. Sementara menjalankan sebagai jubir bertentangan dengan jiwa. Sangat, karena dengan mata kepala kan saya melihat langsung di dalam itu seperti apa. Tapi saya berusaha untuk profesional sebagaimana yang sudah di SK-kan itu. Betul. Sehingga kepercayaan kan. Tugas saya kan hanya bagaimana menyampaikan apa yang menjadi visi misi pemerintahan, program, prestasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Namun bukan berarti karena saya orang aktif, sehingga saya sering membuat gerakan tambahan dalam artian merangkul teman-teman wartawan, saya merangkul teman-teman aktivis LSM. Anak kira gerakan tambahan ini menjustis orang sebagai jubir kan, bebas. Tidak, jauh itu kan. Cuman kan memang waktu itu di Bualemo sempat pro kontra. Kan pernah, anak pernah dapat dengar kan ada yang begitu tuh. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Sana di Winti rasa. Oh, jadi ada gerakan tambahan, rangkul teman-teman. Iya. Menurut dari sisi dari sistem mengatakan bahwa itu gerakan tambahan. Tapi kan ini kalau dari sisi saya menyebut ini adalah sebuah upaya persuasif. Betul. Untuk mendekatkan pemerintahan. Karena kebetulan waktu itu kan saya dekat dengan teman-teman aktivis. Iya. Saya sangat dekat dengan teman-teman LSM, wartawan-wartawan di Bualemo, makanya saya mencoba untuk membangun hubungan tidak membatasi diri istilahnya nih. Iya, pemerintah dengan masyarakat. Iya. Karena waktu itu kan memang sangat bergejolak Bualemo bahwa pemerintah dimusuhi oleh masyarakat, sebagian masyarakat Bualemo seperti itu. Alhamdulillah sepanjang saya melaksanakan tugas sebagai jubir walaupun cuma 3 bulan, tidak pernah ada satupun demo. Ada demo yang ya maksudnya tidak ada satupun demo yang kritis. Yang sampai harus bagaimana. Demo pada waktu itu saya jubir masih bisa dikontrol. Ya, demo normal lah. Ya, karena alhamdulillah saya masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu diketahui oleh Pak Bupati waktu itu.
kemudian dari beberapa pihak-pihak yang berhubungan dengan urusan seperti itu, saya tetap menjalin hubungan. Bahkan waktu itu pernah ada demo yang akan menyebut bahwa akan datangkan menggabungkan massa dari Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Pohuwato untuk menyerang. Di Kabupaten Gorontalo kan semua teman saya, Iya. aktivis-aktivis ini, mau bilang Taufik. Jadi komunikasi gampang Ya, kan? saya masih bisa berkomunikasi. Di Pohuwato kan tidak, makanya saya ke Pohuwato. Saya sampai ketemu dengan beberapa orang-orang penting, teman-teman pemuda di sana untuk mengajak mereka untuk tidak sama-sama ke Bualemo. Biarkan masalah Bualemo diselesaikan oleh orang Bualemo sendiri. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah komunikasi terjalin bagus. Maka demo dengan konsep gabungan massa itu tidak terjadi. Ya, seperti jadi itu. Ini yang dianggap gerakan tambahan. Mungkin. Berarti kalau dianggap gerakan tambahan, bisa jadi kan ada yang marah di dalam. Ada. Ada. Karena orang itu pernah bilang begini ke saya. Atau jangan-jangan Jeffrey gara-gara ngana jubir ini demo ini terjadi. Dorang tidak suka ngana baru dorang tidak suka ngana jadi jubir baru ini dorang bikin demo terus. Bisa sampai ada curiga begitu. Sampai begitu. Karena memang pada saat itu kan saya yang paling frontal medianya dalam tanda kutip. Betul. Baru tiba-tiba media yang selalu diam kan? Ya, selalu mengkritik pemerintahan sudah di dalam. Dibungkam. Ya. tapi di satu sisi saya bersyukur dari semua pihak yang ada di Bualemo dengan kejadian itu saya banyak sekali banyak belajar tentang mekanisme, tentang konsep manajemen dan lain sebagainya. Nah, sampai berhenti 3 bulan memutuskan untuk rehat dari situ. Agak alasan untuk berhenti itu karena memang sepertinya tugas saya sudah selesai. Saya berpikir seperti itu. Biasanya kan 1 tahun kontraknya. Memang di SK itu kan dari SK itu kan 1 tahun. Tetapi kan hak prerogatif bupati untuk memilih berapa lama jangka sebagai juru bicara atau staf khusus itu. Atau mungkin jangan sampai karena mulai dianggap gerakan tambahan tidak mau terjadi dengan pengalaman dengan teman-teman lain. Dipecat. Tidak juga Abang. Karena memang waktu itu posisi masih bagus, sangat bagus. Sehingga hubungan saya dengan Pak Bupati, Pak Anas waktu itu dengan Pak Darem itu tidak ada masalah. Namun ada yang jadi masalah. Masalahnya saya sudah tidak ada teman lagi. Seluruh teman-teman dekat saya sudah menjauh. Karena saya sudah jadi orang pemerintahan sudah ada orang dalam sistem. Betul, bahkan waktu itu kan saya harus kalau di Bualemo itu kan saya biasa di mes atau di kos-kosan teman-teman media. Tapi setelah saya jadi jubir, saya harus tinggal di rumah dinas bupati. Betul. Karena kan Pak Bupati kan tidak tinggal di rumah dinas waktu itu, Pak Darem tinggal di rumah pribadi. Saya harus isi kamarnya yang di samping beliau. Teman-teman kan rasa bagaimana mau datang di rumah dinas bupati ini? Iya, betul. Tidak ada rasa, bukan tidak enak tapi apa ya orang bilang kamari apa kan begitu tuh. Maksud saya kan mereka yang kesini, teman-teman ini. Dari situ saya merasa jauh dengan teman-teman. Iya, sudah sendiri. Mau datang di warkop teman-teman aktivis sudah menjauh. Kenapa bisa ada? Kan biasa begitu tuh. Baju wajar. Bla. Itu wajar. Apa ada jubir dalam kamar Badiam Kasar. Itu wajar. Cerita yang lain. Nah, di sini yang mulai dapat rasa tidak enak ini. Dari segi pertemanan tidak bagus. Sementara ini dunia saya. Iya. Dunia frontal itu dunia saya. Jadi ketika teman-teman yang biasanya sering berbagi informasi, kemudian tiba-tiba sudah tidak terlalu aktif, ya sudah. Saya berpikir udah 3 bulan. Waktu itu kan saya bosan begitu. Jubir waktu itu berapa honornya? 3.500.000. Lumayan lah. Ya, potong pajak. Oh, masih potong pajak? Potong pajak. Oh iya. Orang baik kan taat pajak. 3.250.000. Tapi gaji itu saya tidak pernah lihat sampai sekarang. Karena memang tujuan saya bukan gaji, bukan di uang. Ketika ditransfer oleh bendahara, rekening urusan orang di rumah. Bukan, istri memang istri yang pegang.
Tapi saya suruh bagi 250.000 untuk urusan rumah, 3 juta urusan panti asuhan. Jadi Oh. apa namanya, biar ada berkah ini uang ini. 90%. Bukan 99. bukan 2,5%. Akhirnya Gitu. berhenti jadi jubir. Saya berhenti. Kembali itu langsung ke Langsung media itu. ya, setelah berhenti jadi jubir di sana, tidak mungkin kan saya bertahan lagi di sana. Saya datang ke sini, ke Kabupaten Gorontalo. Bentuk ini Butota itu? Belum, masih faktanya waktu itu. Oh, oke. Selesai dari jubir. Nah, sekarang Jepri, kira-kira kasus-kasus besar apa lagi yang ke depan? Kalau misalnya saya mau bilang Peti Abang, tidak ada yang mau baca Butota. Iya, betul. Nanti tunggu saja. Kira-kira apa? Istri? Ada, alhamdulillah. Anak berapa sekarang? Mau tanya yang mana ini? Oh, maksudnya? Anak, kan ini yang kedua, istri yang kedua. Oh, ini yang kedua? Ya. Pernah ada yang satu? Iya, masih di Karisma waktu itu, masih 2012. 2012. Ada anak di situ? Berapa? Perlu mau bilang Yo. terus mau dapat aku bukan nyong-nyong lagi. Tadi saya bilang ada istri dua kan? Bukan, iya ada istri dua, istri yang kedua. Oh, istri yang kedua. Dan mudah-mudahan istri yang terakhir. Oh. Iya. Karena pasti dia mau nonton ini. Mau blunder. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Oke, jadi aktivitas sebagai wartawan yang kan orang banyak bilang begini, informasi A1 itu Jepri. Jepri itu lumbungnya informasi A1. Nah, kan pasti ketika bertemu dengan orang-orang banyak pertanyaan, Jepri, yang bagaimana? Nah, bagaimana Pak dapatin orang begitu? Disampaikan langsung atau? Nah, kalau orang mau tanya begitu, saya pasti tidak. Jangankan teman, APA saja saya tidak akan kasih. Saya bilang cukup baca saja di berita, karena kalau di berita itu yang disampaikan. Iya. Kalau baru isu, ya saya masih tahan, karena jangan sampai apalagi kan sekarang ini sudah revolusi digital. 5.0. Revolusi 5.0. Jadi jangan sampai jarimu harimau atau mulutmu harimau. Karena itu yang bahaya. Apalagi kita orang media. Kalau namanya orang media berarti dia berbicara di berita, bukan di mulut seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau mau diskusi bisa, kita bisa. Oke, J, apa yang Anda mau bilang ke teman-teman wartawan? Semua wartawan. Dalam hal profesi sebagai wartawan. Kalau saya untuk teman-teman seprofesi, apalagi dalam rangka Hari Pers Nasional yang tahun 2022, ya saya cuma bisa mengucapkan tetap semangat. Artinya semangat ini sebagaimana yang kita tahu ketika mulai mengambil keputusan untuk menjalankan profesi jurnalis sebagai seorang wartawan, tentu ada prinsip. Ada prinsip yang memang harus dipertahankan, yaitu bagaimana bisa menyampaikan informasi ke masyarakat banyak. Nah, di situ ya saya bilang bahwa semangat itu tetap harus dikedepankan. Nah, yang berikut persoalan kriminalisasi yang saat ini sering terjadi di wartawan Gorontalo. Biasanya disuarakan di setiap hari pers kan? Iya. Itu juga yang patut juga diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, baik dari APH ataupun lembaga-lembaga dan organisasi pers, bahwa kriminalisasi pers yang bukan saja di Gorontalo tapi khusus Gorontalo itu tolong diperhatikan, karena saya berbicara bukan sebagai korban, salah satu korban. Banyak sekali korban, banyak sekali wartawan di Gorontalo yang kerap mengalami hal itu. Baik bentakan. Kalau sampai rebut kamera itu kan cuma beberapa kali. Iya. Kemudian dan lain-lain. Nah, sehingga
apa namanya, hal itu yang saya harapkan bisa diperhatikan oleh seluruh pihak, bahwa wartawan itu tidak mengejar uang. Hmm. Wartawan bukan mengejar uang atau mencari uang dari apa namanya, masalah yang ada di situ. Tidak memanfaatkan masalah Iya, atau istilahnya. tidak memanfaatkan masalah itu untuk mendapatkan uang. Pure untuk apa? Mengedepankan informasi untuk disebarkan Dan seperti itu. sebagai kontrol. Ya, sehingga saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menghargai wartawan. Nah, contoh kan terbaru di mana dulu, di Pohuwato, ketika ada salah satu rekan kita juga, teman wartawan yang meliput tentang proses penjarahan dari member-member forex yang kecewa dengan admin itu, kemudian kan sempat dibentak dan itu kemudian sempat viral juga kan. Iya. Nah, itu adalah salah satu proses yang kemudian masih menghantui teman-teman wartawan. Nah, ada satu bahasa yang saya sering utarakan, bahwa akan sangat susah wartawan menjalankan profesinya jika dihadapkan atau diperhadapkan dengan masyarakat, terutama dalam tanda kutip premanisme. Nah, itu yang saya berharap bahwa pemerintah dalam hal ini apa namanya, atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan, gunakanlah hak-hak atau apa namanya, jalur yang memang sudah disediakan, bahwa ketika merasa dikorbankan dalam pemberitaan, silakan gunakan jalur tersebut. Jangan gunakan masyarakat atau dibenturkan masyarakat dengan wartawan. Nah, ini yang tidak bagus. Nah, sebagai salah satu korban juga, saya berharap apa namanya, kejadian ini hanya yang terakhir di saya saja. Bahkan kemarin waktu saya di rumah sakit, masih posisi belum dijahit, kan teman-teman wartawan banyak datang. Sudah seperti pasar waktu itu. Sudah tidak lagi melihat melihat broadcast, sudah tidak lagi seperti itu. Mereka datang dan jadi padat itu rumah sakit dengan teman-teman wartawan. Saya bilang ke mereka, apalagi ke adik-adik, jangan patah semangat, biar ini luka kita yang rasa. Saya bilang begitu. Biar ini luka kita yang rasa, Muni tetap cari berita. Karena saya tahu efeknya. Setelah saya, akan ada efek mental buat orang. Bahwa ternyata ketika memberitakan sesuatu yang tidak bagus, akan dibacok. Yang dinilai tidak bagus maksudnya. Ya, yang dinilai tidak bagus akan dibacok. Atau ada preman yang akan datang. Atau preman yang disuruh. Kan bisa jadi seperti itu. Walaupun tidak seperti itu ya. Nah, itu yang saya harapkan tidak terjadi lagi. Karena memang terbukti pasca kejadian saya di bulan Juni lalu, bukan cuma wartawan Pak yang takut yang takut keluar rumah. Aktivis saja, teman-teman LSM itu ekstra hati-hati ketika mau naik motor, mau naik mobil. Bahkan anggota DPR yang kritis pun itu pasti takut. Karena kita sudah kembali lagi ke zaman dulu, bahwa ketika ada pemberitaan yang dinilai mengkritik atau yang dinilai terlalu, maka akan didatangi oleh preman-preman atau orang-orang yang disewa. Walaupun tidak seperti itu sebenarnya. Saya tidak mengatakan begitu. Namun melihat perkara pada waktu itu, bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Karena maksud dan tujuan saya untuk mengkritik atau membuat berita yang dinilai tidak bagus oleh sebagian oleh pihak itu, maka saya justru kebalikannya, maksudnya tidak berpikir seperti itu. Artinya memang murni ini kontrol. Ya. Berita tapi kontrol sebenarnya. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Enggak, tidak ada tujuan untuk itu. Pure. Karena apa? Tidak mungkin kalau tidak ada masalah, kemudian dicari-cari masalahnya. Betul. Contoh saja, ini Bu Tota mungkin terlalu frontal di Kabupaten Gorontalo, sehingga mereka mengatakan bahwa tendensius. Padahal kemudian kita lihat di daerah lain, kenapa Bu Tota tidak kritis di kota misalnya, di Bone Bolango misalnya? Ya karena mereka belum kelihatan, belum ada yang mengeluh. Kalau ada yang mengeluh, masyarakat ataupun ada orang-orang yang menghubungi bahwa ini ada kasus begini, ada kasus begini, ya kita datangi. Karena kebetulan di Kabupaten Gorontalo terlalu banyak yang mengeluh. Artinya di kabupaten banyak mengeluh ya? Iya, banyak yang mengeluh. Makanya saya berani. Itu pun harus didukung dengan data A1. Iya, betul. Nah, dari mana data itu? Dari mereka sendiri yang mungkin dikecewakan dan lain sebagainya. Iya, betul. Makanya ketika data itu ada di saya olah, saya buat, ya saya beritakan, saya klarifikasi.
kayak begitu. Nah, ada lagi satu lagi Abah Dingo. Eh, Konsep Lee Jeffrey dalam memberitakan ketika selalu tidak ada klarifikasi, Iya, iya. tapi tetap diberitakan. Padahal harus mengedepankan apa dulu 5W1H. 5W1H. Saya bilang upaya itu sudah ada. Sudah pernah dihubungi komunikasi dan sebagainya. Upaya itu sudah ada. Tapi tidak merespon. Ya. Ya sudah saya muat. Apalagi kan konsep media online itu kan tetap kecepatannya. Begitu. Namanya media online, masa media online mau kasih sama dia media cetak? Harus mau tunggu klarifikasi, harus mau datang akan. Orang sudah datang, tidak ada. Orang telepon tidak dijawab, WA tidak dibalas. Baru sudah ketik berita, terbit lah. Langsung terbit. Ada hak jawab. Dia bilang mau tidur dulu, nanti besoknya mau jawab. Terlambat. Kan begitu. Tapi boleh juga ada hak jawab berikutnya. Iya, saya selalu begitu. Kan? Saya selalu ada begitu. Ruang kan begitu. Saya selalu membuka ruang untuk klarifikasi. Silakan gunakan hak jawab. Nah, kadang-kadang mereka sudah tidak menggunakan hak jawab itu karena sudah terlanjur terekspos. Iya, jadi biarkan saja. Begitu. Oke J. Mudah-mudahan ke depan Bu Tuta masih tetap konsisten. Amin. Dengan prinsipnya. Amin. Insya Allah. Dan apapun yang terjadi itu adalah sebagai bagian dari proses pilihan. Ya. Kan seperti itu. Proses pilihan hidup. Hidup sebagai wartawan dan risikonya itu. Ya, benar. Wartawan adalah kontrol. Berita adalah kontrol, kan seperti itu. Oke Jeffrey, kalau Ana bilang kata atau misalnya apa, jawab langsung. Jawab langsung kan, tidak boleh lama-lama. Aduh. Cukup kopi yang lama kan. Nah, iya. Kopi sampai habis. Sama saya tidak ada kopi, tapi sabantar kalau mungkin masih ada ke belakangnya. Iya. Keluarga? Anak. Enggak, maksudnya kalau keluarga apa menurut Jeffrey? Kalau anak bilang ini apa kata Jeffrey? Kata Jeffrey apa misalnya? Keluarga yang utama. Orang tua lebih utama. Profesi sangat utama. Oke, terima kasih Jeffrey. Selamat ulang tahun atau selamat Hari Pers. Hari Pers Nasional. Iya, yang ke berapa ya? Pokoknya tahun 2022. Iya, semoga wartawan atau pekerja pers pers di mana saja jadi apa? Jadi lebih sehat, lebih semangat dan lebih berkualitas. Oke. Thanks. Sama-sama. Ana mau pacari Pak Tepian dulu. Mau kasih stop kamera.